Oke, malam baik semua. Ya, memang ada di negara seberang tapi cuma Birman ya, dekat sekali. Oke, ya. eh, Puji Tuhan pada kesempatan ini ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Memang kami rindu tentunya dan bisa menikmati persekutuan, pasti itu sangat menyegarkan. Ya, sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat mengapresiasi Pendeta Roni dan tim yang berinisiatif tentang hal ini. Kami tentunya sangat-sangat mengapresiasi dan berterima kasih. Kalau pada kesempatan ini saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan sesuatu, ya, saya memang bersyukur dengan ini, dan tentunya bagi saya ini satu kesempatan yang sangat berharga, dan saya juga mulai berpikir apa yang bisa saya kontribusikan yang bisa menambah sesuatu. Saya sudah mengikuti beberapa kali pertemuan yang diadakan, dan saya lihat bagaimana narasumber-narasumber berupaya agar mereka dapat memberikan sesuatu sehingga para peserta boleh mendapatkan manfaat. Jadi ketika saya diberikan kesempatan untuk itu, saya memang bergumul dan berdoa, Tuhan, apa yang bisa Tuhan pakai saya agar boleh memberikan sesuatu kontribusi walaupun kecil. Dan saya akhirnya terarah pada apa yang malam ini yang sudah kita lihat, yaitu tentang apply psychology in coaching. Tapi hal ini terlalu luas ya. Karena itu saya akhirnya memutuskan untuk berfokus pada be a coach. Jadi menjadi seorang coach. Nah, saudara, tadi kita lihat apply coaching ya. Sekarang kita bicara tentang coach. Nah, ini dua istilah yang memang tidak lepas daripada coaching itu sendiri. Jadi coaching adalah prosesnya, sedangkan coach adalah orang yang menjalankan proses itu. Kemudian kliennya biasa disebut sebagai coachee ya, coachee. Mungkin ini istilah-istilah yang membuat kita boleh salah paham, ini kucing atau apa ya. Jadi sekali lagi, proses antara coach dan klien atau coachee itu disebut coaching ya, coaching. Jadi kadang-kadang orang tidak berlatar belakang psikologi, dia masih bisa menjadi seorang coach. Tetapi dalam studi yang sempat saya ikuti, saya perlu memahami psikologi dulu. Jadi setelah menyelesaikan pemahaman psikologi, baru saya masuk pada bidang di mana mengapply psikologi itu dalam disiplin ilmu yang disebut coaching. Jadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin setelah melihat hal ini, mungkin saya berpikir Anda akan bertanya, loh kok ini membahas tentang hal-hal yang terkait dengan sekuler, bukan rohani. Saya merasa itu terlalu ekstrim kalau kita yang berkaitan dengan hal-hal rohani tidak perlu menghubungkan dengan hal-hal yang terkait dengan sekuler. Karena kalau kita dalam memahami kitab suci, kita juga melihat begitu banyak contoh di sana di mana orang-orang, tokoh-tokoh Alkitab menggunakan logika mereka, menggunakan strategi mereka ya. Misalnya kita melihat tentang Nehemia, seorang yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk membangun kembali reruntuhan Yerusalem ya. Di situ memang kita lihat dalam bab 1 ayat 4 dikatakan bahwa
dia seorang pendoa, seorang yang berpuasa, ya, luar biasa sekali Pak Nehemia ini. Tetapi kita juga ketika melihat informasi selanjutnya dari firman Tuhan, misalnya kita lihat dalam bab 2 di ayat 13 sampai 15, kita lihat bagaimana ada kata-kata yang memperlihatkan bahwa Nehemia ini seorang yang menggunakan otaknya, yang menggunakan logikanya. Dia melakukan penyelidikan dengan saksama. Ada 2 kali menyelidiki dengan saksama. Jadi dari informasi kecil saja, kita tidak perlu melihat banyak hal. Saya mendapat satu kesimpulan bahwa berdoa dan menggunakan otak tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Jangan orang berkata kalau mau rohani itu ndak usah pakai otak. Kalau berkhotbah itu biar Roh Kudus saja yang kuasai saya. Tidak perlu persiapan, tidak perlu membaca buku-buku tafsiran dan lain sebagainya. Mari kita biarkan saja Roh Kudus yang mengendalikan saya. Dan tentunya di sisi lain kita tidak bisa juga berkata yang penting saya membuat persiapan dengan matang, lihat bahasa asli, lihat ilmu homiletika dengan tepat, saya lupa bergantung pada Tuhan. Ini 2 hal yang merupakan ekstrim kiri dan kanan yang tentunya kita harus hindari. Jadi akhirnya kalau kita kembali ke tema kita, yaitu berbicara tentang coach ini, satu disiplin ilmu yang disebut coaching ini, saya rasa mungkin belum terlalu familiar di kalangan kita. Jadi saya mau mempersiapkan hati kita untuk melihat bahwa ini sesuatu yang tidak harus kita alergik tentang hal ini. Memang ini dari usaha-usaha, perusahaan-perusahaan, company-company yang menggunakan jasa ini. Tentu dalam pertemuan yang tidak panjang ini saya tidak berharap teman-teman akan menjadi seorang profesional coach. Bukan itu tentunya tujuan saya. Tapi tujuan saya dengan mengangkat ini adalah saya ingin supaya boleh mendorong untuk membuka wawasan teman-teman sekalian. Dan yang kedua, saya mungkin berharap agar ada di antara Anda yang akhirnya boleh mencicipi dan ada rasa tertarik untuk itu. Dan Anda bisa Google dan bisa melihat di YouTube dan coba melihat, dan mungkin ini sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada Anda. Tetapi tujuan yang paling utama yang saya harap adalah saya ingin agar dapat memberikan ide-ide yang akhirnya dapat membangun pelayanan teman-teman sekalian. Selain itu juga bisa menjadi sesuatu yang bisa menolong kepada semua kita dalam setiap pekerjaan yang ada pada kita. Entah kamu seorang rohaniawan, pegawai negeri, pekerja biasa dan sebagainya. Dan ini memang akan, saya harap ya, akan memberikan ide yang boleh berguna. Oke, nah saudara, biasanya sebuah perusahaan menggunakan jasa coach atau menerapkan program coaching karena ada 3 tujuan. Tujuan yang pertama apa yang disebut remedial. Maksudnya remedial ini adalah ketika perusahaan sadar bahwa pencapaian mereka tidak diwujudkan, tidak tercapai, maka mereka harus mengulangi lagi pencapaian mereka dan berharap kali ini akan tercapai sesuai dengan harapan yang sudah digariskan. Jadi remedial biasa anak-anak sekolah ya, kalau mereka ulangan dan nilai mereka tidak mencapai kelulusan, standar kelulusan, kadang-kadang ada guru yang berbaik hati dan memberikan kesempatan kedua, dan itu biasa disebut remedial. Nah ini sama pengertiannya. Sedangkan yang kedua adalah apa yang disebut develop atau berkembang. Jadi
orang atau company ini sadar kalau dalam keadaan statis, misalnya mereka mencapai suatu pencapaian yang diharapkan dalam 1 tahun itu, lalu mereka statis seperti itu terus, tidak memikirkan bagaimana mengembangkan itu, maka itu akan membawa celaka kepada perusahaan tersebut. Makanya mereka harus memikirkan apa potensi-potensi lain yang kita belum sadari, dan kita perlu menyadari itu dan mengembangkan itu. Oleh sebab itu mereka sangat memerlukan pertolongan atau jasa seorang coach, sehingga masuk dalam program yang disebut coaching. Nah, ya kita bisa melihat beberapa company yang cukup tenar dulu ya. Misalnya Nokia. Di mana Nokia sekarang? Hilang. Nokia merasa dia sudah ada pada posisi puncak dan statis. Akhirnya tenggelam. Tidak berinovasi, tidak melihat apa yang bisa dikembangkan, dan akhirnya diinjak oleh Samsung, oleh iPhone, ya, tenggelam, tidak tahu di mana. Dan ya seperti BlackBerry juga ya, hilang. Dulu wah dia mencapai posisi yang sangat hebat, Nokia dan BlackBerry ini. Kodak ya, sekarang habis karena masalah di mana kita mempunyai kamera-kamera digital, tidak perlu cuci klise dan lain sebagainya. Jadi perlu sebenarnya company itu mengupayakan adanya development. Dan yang ketiga adalah apa yang disebut transisional. Nah, maksudnya perusahaan itu menyediakan pertolongan bagi mereka-mereka yang pindah tugas, atau mungkin naik pangkat, atau mungkin perlu pindah posisi dan sebagainya. Nah, orang-orang yang ada dalam posisi baru di tempat kerja itu pasti mengalami sesuatu yang baru dan tantangan yang baru juga. Oleh sebab itu dengan pertolongan coach, dia bisa ditolong untuk menyiapkan dirinya dalam perubahan-perubahan yang akan dia hadapi, dan bagaimana supaya dia boleh lebih stable atau stabil ya. Nah, ini semua jasa yang dilakukan oleh seorang coach. Menarik, beberapa informasi yang saya catat di sini. Saya khusus melihat tentang coaching atau proses di mana dialog atau satu komunikasi yang dilakukan antara coach dan kliennya atau coachee, itu disebut coaching. Dan coaching itu adalah proses untuk menggali kemampuan klien melalui proses bertanya agar klien dapat menemukan solusi yang terstruktur untuk mencapai tujuannya. Seorang coach tidak perlu ahli di bidang seorang coach tidak perlu ahli di bidang yang kliennya miliki. Jadi ini yang luar biasa, yang hebatnya, di mana kalau Anda didatangi oleh seorang yang mungkin CEO atau manajer dalam perbankan, nah jangan datang kepada saya bukan seorang yang ahli dalam bidang perbankan. Tidak begitu. Tidak perlu Anda menjadi seorang yang ahli di bidang perbankan. Anda tahu secara umum hal-hal yang general saja itu sudah jauh lebih cukup ya. Kemudian dalam apa yang kita lihat tadi, yaitu coaching ini, saya menguraikan beberapa hal. Yang pertama adalah dalam proses coaching ini, maka coach menolong coachinya agar dia boleh menggali dan menemukan solusi yang terstruktur. Mungkin solusi-solusi itu banyak di dalam kepalanya, tapi dia belum menyadari itu. Dan dengan proses coaching ini, maka dia bisa terstruktur semua itu. Jadi jawaban terhadap solusinya tidak ada di kepala coach, tidak. Tetapi itu ada di kepala si klien itu sendiri. Jadi seorang coach menyadari bahwa potensi luar biasa ada pada si coach,
ada pada si coachee itu, ada pada klien saya itu sendiri. Dan juga kita mengerti bahwa seperti yang kita lihat tadi tentang remedial, development, dan transisional, berarti seorang klien ketika datang mencari jasa coach, dia tahu bahwa dia memerlukan sesuatu. Jadi dia memiliki kesadaran keperluannya. Oke, selanjutnya ketika kita melihat apa yang saya bicarakan tadi, kita melihat bahwa rupanya seorang coach akan menolong kliennya atau coachee agar dia bisa melihat dengan clear tujuan atau goal-goal yang ada di hadapannya. Dia akhirnya menjadi jelas, oke, saya mau buat yang ini dan yang itu. Dan juga klien akhirnya dapat melihat goal besar dia dan juga dapat tertuntun dengan menemukan tahap-tahap yang perlu dia ambil agar goal itu bisa dicapainya. Dan yang menarik sekali lagi adalah coach tidak harus pakar ahli di bidang yang klien itu miliki. Coba lihat gambar ini. Dia bisa menjadi coach yang hebat kepada seorang olahragawan yang luar biasa. Walaupun coach ini nampaknya ya tidak bisa lari cepat. Saya yakin Messi punya coach tidak lebih pintar daripada Messi. Ronaldo punya coach tidak lebih pandai daripada Ronaldo. Mungkin saya lebih pandai, atau ya Pendeta Roni pasti lebih jago dari dia. Tetapi ini tidak terkait dengan keahlian yang ada terkait dengan klien dari seorang coach. Nah, ini indahnya dan luar biasanya dari bidang ilmu coach ini, di mana coach dapat berperan dalam segala bidang. Dia dapat menolong dalam segala bidang. Namun ada alat yang penting di sana. Yang pertama adalah dia harus memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan. Itu disebut powerful questions. Dia harus memiliki kemampuan bertanya dan pertanyaannya itu tepat, kena, dan memprovokasi pikiran. Pikiran itu diprovokasi untuk bergerak dan akhirnya wah ini, dan akan ada faktor yang disebut faktor wow, saya baru tahu, wow, begitu. Dan tentu orang yang mampu bertanya dengan tepat adalah orang yang cermat dalam mendengar. Dia akan tidak banyak bicara, dia akan dengar baik-baik dan wah ini, dia akan seperti itu. Sehingga dalam proses coaching itu orang klien akan saya tahu, dia melihat, saya sadar ini, seperti itu. Oleh sebab itu, pertanyaan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang coach adalah pertanyaan yang disebut open-ended questions. Jadi bukan close-ended questions. Dia harus memberikan pertanyaan yang bukan hanya dijawab ya dan tidak. Ini jenis tanya close-ended, yaitu ketika bertanya, dia jawab ya, jawab tidak, atau pilih A, B, C, seperti itu. Tapi kalau open-ended memaksa klien untuk berpikir ketika mau menjawab pertanyaan yang diberikan. Saudara, kalau kita lihat Tuhan, dia bertanya kepada Adam dengan open-ended question. Adam, di mana engkau? Ya. Memang nanti setelah itu dia tanya dengan close-ended question, apakah engkau sudah makan? Tapi di sini kita lihat strategi Tuhan yang mau supaya Adam berpikir, saya ada dalam keadaan terpisah dengan Allah. Nah, selanjutnya dengan coaching ini, kalau kita melihat ayat yang ada dalam Amsal 20 ayat 5, rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbahnya. Jadi perlu seorang yang pandai yang bisa timbah semua rencana-rencana yang sudah ada di dalam orang tersebut. Bagaikan botol yang berisi happiness harus dibuka oleh proses yang dinamakan coaching session. Seperti itu, ya. Jadi betapa pentingnya coaching ini. Nah, mungkin apa yang saya sudah jelaskan tadi Anda masih merasa abstrak, masih merasa ini jauh.
Oleh sebab itu saya menyiapkan satu contoh yang sederhana. Mari kita ikuti. Ini contoh saja, saya baru buat. Coach didatangi oleh seorang coach sebab sudah ada planning, sudah setuju timingnya dan di mana bertemu. Oke, kita mulai ya. Jadi coach berkata, apa yang Anda harapkan dalam pertemuan kita yang kita anggarkan berlangsung 1 jam ini? Coach menjawab, saya harap bisa temukan 2 lagi potensi yang bisa saya kembangkan. Oke, kalau begitu, deal di sini adalah tentang development. Bagaimana dia mengembangkan diri dia, bukan remedial dan bukan yang ketiga itu ya, transisional ya. Nah, dia berkata begini, saya harap bisa temukan 2 lagi potensi yang bisa saya kembangkan. Nah, coach dia akan bertanya. Jadi dia tidak akan melakukan justifikasi. 2, wah kamu ini kenapa mau perlu 2? 1 sajalah. Tidak. Dia tidak boleh melakukan itu. Nah, pertanyaan yang harus disampaikan oleh seorang coach adalah dia harus menyampaikan pertanyaan yang membuat klien berpikir lebih baik. Jadi coach berkata, oke, baik sekali. Jadi ada satu secara psikologi, dia membicarakan sesuatu yang positif kepada orang itu, sehingga orang itu akan lebih bergairah dalam komunikasi ini. Jadi coach berkata, oke, baik sekali. Oh ya, boleh saya tahu mengapa Anda mau 2, bukan 3, atau bukan 1? Nah, jadi kita tidak menyudutkan dia, tetapi kita minta dia berpikir lagi. Lalu coach berkata, ya, kalau 3 rasanya kebanyakan, dan kalau 1 rasanya kurang sih. Nah, bagaimana coach mengembangkan lagi dengan bertanya? Coach bisa berkata, 3 kebanyakan, 1 rasanya kurang. Menarik apa yang kamu bilang tadi. Boleh Anda beritahu lebih lagi maksud Anda ini? Nah, jadi kita menggali lagi. Lalu coach berkata, soalnya kalau 3, kalau akan tambah dengan yang sudah saya miliki sekarang, maka itu akan kebanyakan. Jadi saya tidak mau 3, 2 aja. Soalnya saya kan seorang guru. Juga di gereja saya sebagai ketua kaum pria. Dan juga sekarang saya sedang kembangkan satu startup untuk digital marketing. Jadi saya rasa bisa tambah 2. Tapi kalau hanya tambah 1 rasanya kurang menantang. Nah, coach setelah mendengar hal itu, dia berkata, wah, dari apa yang Anda miliki sekarang, nampaknya Anda seorang yang rajin dan pekerja keras selama ini. Dan dengan keinginan untuk menambah lagi, wow, itu sangat terlihat bagi saya bahwa Anda seorang yang memang memiliki semangat yang di atas rata-rata. Boleh saya tahu apa yang memotivasi Anda sehingga melakukan semua itu? Jadi kita ingin dia dikokohkan apa yang selama ini dia ada. Nah, akhirnya dia perlu dapat motivasi-motivasi itu. Lalu dia menjawab, oh, saya pun baru sadar ya. Dia baru sadar. Mungkin dia rendah hati atau malu-malu ketika coach menjelaskan dia memiliki kehebatan seperti itu. Dia, oh ya, saya juga baru sadar. Menarik pertanyaan ini. Ya, saya hanya rasa yang memotivasi saya begini, coach. Kan hidup itu sekali. Sayang kalau saya tidak benar-benar menjalankan dengan semaksimal mungkin. Wah, jadi rupanya dia punya motivasi seperti itu. Tapi jelas bagi coach, saya mau mengejar lagi karena pasti masih ada mungkin. Jadi coach berkata, wah, luar biasa. Oke, sebelum lanjut, apakah Anda bisa menemukan alasan lainnya lagi? Oke. Coach menjawab, sebenarnya saya orang yang punya latar belakang sering keluarga kami dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekampung saya. Jadi
saya rasa dengan ini saya pun dapat menghilangkan pandangan keliru mereka selama ini tentang saya dan keluarga saya. Coach. Nah, itu sebabnya perlu ada rasa percaya antara klien dan coach ya. Lalu coach harus memperlihatkan dia seorang yang bisa dipercayai. Jangan sampai setelah itu dia kasih status di Facebook, alamak habislah. Oke, coach berkata, oke, ya, memang pemahaman yang keliru hanya dapat dihilangkan dengan bukti nyata bahwa pemahaman itu keliru. Oke, baik sekali. Nah, apa masih ada alasan lain lagi? Lalu kita lihat, dia jawab lagi. Coach, sebenarnya ini disebabkan baru-baru ini saya sadar bahwa Alkitab mengajarkan untuk kita benar-benar menggunakan secara bertanggung jawab potensi yang diberikan kepada kita. Saya rasa ini sangat-sangat penting. Oh, wow. Baik sekali. Baik. Kita sudah menemukan 3 poin yang membuat Anda menjadi seorang pekerja keras, semangat, dan yang sedang ingin menemukan lagi potensi baru. Poin-poin tersebut adalah: 1, Anda ingin menghargai kehidupan yang hanya sekali saja. Yang kedua, Anda ingin buktikan kepada orang kampung bahwa mereka salah faham. Dan yang ketiga, Anda ingin bertanggung jawab sepenuhnya dengan Tuhan. Nah, tengok, bukan tengok, itu bahasa di sini. Lihat di mana coach menyadari bahwa attention atau perhatian dari coach sangat kuat kepada dia. Sampai-sampai coach ingat semua detail yang dia baru sampaikan. Jadi itu bagus sekali, itu perlu sekali. Lalu coach pasti akan lebih semangat. Lalu dia tambah, hal lain lagi saya kira karena saya ingin menambah income saya. Jadi dia rupanya ingin menambah pendapatan ya, supaya uang bisa lebih tambah. Coach, oke, baik sekali. Wow, ada lagi? Lalu coach yang tutup. Jadi jangan saudara akan tutup. Oke, sudah 3, sudah ya? Tidak. Coach kita terus bertanya, bagaimana, ada lagi? Lalu coach berkata, oh, saya rasa cukup. Sudah. Kalau dia sudah bilang cukup. Oke, baik. Jadi tadi 3, sekarang Anda menambah 1, berarti sudah 4, yaitu menambah income. Wah, ini pertanyaan powerful lagi. Apa yang Anda rasakan kalau keempat poin ini boleh tercapai? Jadi kita menolong mereka belum kepada tantangan, kesulitan. Jangan dulu membahas itu. Kita memberikan mereka satu semangat positif. Jadi ketika kita berkata, kira-kira kalau itu semua sudah tercapai, apa yang akan kamu rasakan? Lalu dia akan bilang, wow, saya pasti akan sangat puas. Memang saya ingin benar-benar memaksimalkan hidup ini. Nah, ketika dia bicara tentang memaksimalkan hidup ini, itu menjadi satu poin yang harus kita tangkap sebagai seorang coach. Memaksimalkan, wah, kata yang sangat baik dan bermakna, memaksimalkan. Kira-kira apa yang Anda sadari yang belum Anda maksimalkan? Kita gali di situ. Coach akan berkata, saya rasa mungkin dia akan berpikir. Kadang-kadang kita bisa buat brainstorm di situ, atau maksudnya ada waktu diam merenungkan dan dia bisa tahu. Lalu dia mungkin, katakanlah dia dapat secara cepat ya, saya mungkin bisa melihat pada waktu-waktu istirahat saya. Oh, oke. Boleh Anda jelaskan lebih lagi? Coach menjawab, ya, saya ini biasa di jam 12.30 sampai jam 2 sore, saya kayaknya tidak produktif di sana. Biasanya saya istirahat aja. Juga tiap hari Senin saya olahraga yaitu di jam 4 sampai jam 5.30 main bulu tangkis, main racket. Setelah olahraga, saya biasanya bebas dari jam 6 sampai jam 8.30. Nah, coach bertanya lagi. Oke. Ini dia mau minta clarity. Dia mau minta sangat clear di situ. Jadi dia jawab, oke, ini maksud Anda aktiviti rutin di luar hari Sabtu dan Minggu atau termasuk hari Sabtu dan Minggu? Lalu coach jawab,
Iya, betul. Jadi ini untuk hari Sabtu dan Minggu saya sudah blok. Itu khusus untuk keluarga dan gereja. Jadi ini hanya untuk jam kerja, hari kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Koci, oke, baik. Jadi jelas sekarang bahwa di hari kerja Anda sebenarnya masih melihat adanya peluang di jam 12 sampai jam 12.30 sampai jam 2. Itu berarti setiap hari ada 1 jam 30 menit dan ditambah 2 jam 30 menit di hari Senin. Jadi setelah saya lihat, hitung-hitung dalam seminggu Anda mempunyai 1 jam 30 menit dikalikan 5 hari, berarti ada 7 jam 30 menit. Plus 2 jam 30 menit di hari Senin, berarti total semua dalam satu minggu Anda mempunyai jam luang 10 jam. Lalu Koci setelah mendengar semua itu, karena ini semua yang dia sampaikan ya, tapi si coach menguraikan itu dengan tersusun. Lalu Koci mendengar itu, dia, wow, banyak juga ya. Bayangkan, kalau 2 minggu berarti sudah 20 jam. 1 bulan berarti ada 40 jam. Wow. Lalu coach kasih perhatian itu. Ya, cepat sekali Anda menghitungnya. Oke, sekarang kita sudah jelas melihat posisi apa yang perlu dimaksimalkan, yaitu pada jam-jam istirahat Anda. Tapi, apakah Anda yakin untuk berkata tidak kepada istirahat Anda di waktu-waktu tersebut? Nah, jadi kadang-kadang orang bersemangat untuk melakukan sesuatu, tapi dia tidak sadar ada tantangan. Ingat, kita ingatkan dia itu. Ini kan dulu kamu gunakan untuk enjoy, istirahat. Bagaimana ini dia? Ini kita harus menolong Koci untuk betul-betul menyatakan bahwa ya saya mau ini. Saya sadar ini konsekuensinya, ini saya sadar. Kita menolong dia untuk tahu bahwa ada konsekuensinya. Jadi dia akhirnya tidak hanya berangan-angan, tetapi dia memang diperhadapkan pada fakta. Jadi setelah kita sampaikan seperti itu, kita lihat responsnya. Ya, nih ya Koci, ya saya harus, demi sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada itu, saya harus. Lalu coach harus respons, oke, saya amat sangat menghargai. Lalu Koci, tapi saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan di waktu-waktu itu. Nah, jadi kita sudah lihat, sudah ada waktu, tapi dia mau buat apa, dia belum bisa lihat. Nah, di sini peran coach untuk memprovokasi pikiran, ya bukan provokasi orang lain, provokasi pikiran. Oke, coach berkata, oke, yang jelas kegiatan itu harus berguna demi mencapai 4 gol yang sudah Anda berikan tadi ya. Ya, betul. Jadi jangan lari di situ. Ya apa ya? Dia masih berpikir. Nah, di sini coach bisa menolong lagi. Ini bukan nasihat, tetapi ini membuka pikiran. Dia berkata, apakah Anda pernah berharap sesuatu dulu, tetapi karena kesibukan, maka harapan itu tidak terwujud? Soalnya kan ini melihat waktu. Jadi kita melihat bahwa oke, ini masih related, masih terkait dengan hal itu. Jadi dulu kamu pernah ada harapan, tapi karena terlalu sibuk, kamu akhirnya tidak bisa. Pernah dulu ada pikiran seperti itu? Baru Koci berkata, ya pernah. Dulu saya ingin menjadi seorang yang sangat lancar dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Oh, oke. Terus? Lalu dia mungkin bertambah. Tapi saya tidak dapat melakukannya karena harus pergi ke tempat les. Dan itu dari rumah saya ke tempat les makan waktu. Tapi bukankah sekarang ada begitu banyak tempat les online sehingga saya tidak perlu buang waktu ke sana? Wah, dia yang dapat sendiri. Lalu coach berkata, wow, bukankah Anda mempunyai waktu 5-10 jam setiap minggu? Lalu coach berkata, yes, saya rasa ini menarik. Lalu coach lebih menantang, berikan tantangan. Tapi apakah ini akan menunjang ke 4 gol yang Anda sampaikan tadi? Baru jawab dia, kalau saya memiliki kemampuan bahasa Inggris, jelas saya bisa meningkatkan pengetahuan saya bisa menambah relasi-relasi saya. Tentu semua ini akan memberikan peluang peningkatan income saya di masa depan. Lalu coach, wah oke. Nah, dalam pembicaraan kita di awal, Anda ingin menemukan 2. Sekarang kita sudah temukan 1.
Bagaimana? Anda siap untuk menemukan yang dua? Jadi kembali kepada deal yang di pertama. Deal yang di awal itu adalah dia datang untuk mendapatkan dua hal agar dia bisa meningkatkan potensi dia. Sekarang kita sudah dapat satu. Sekarang kita mau lanjut kedua atau masih ada hal lain yang dia mau bahas? Nah, dengar dia, Coach. Saya kira tidak perlu lagi. Satu ini cukup menurut perhitungan saya. Nah, bayangkan kalau kita sudah bilang di awal, satu sajalah, jangan dulu dua. Itu tidak datang dari dirinya sendiri. Itu datang dari kita yang menjustify. Nah, itu kebanyakan kalau kita sering bicara, kita harus menahan bicara kita. Ini satu skill yang menantang bagi saya sebagai pengkhotbah. Saya pengajar. Kadang-kadang suka mengajar terus, suka berkhotbah terus. Diam, saya yang paling tahu, Itu tidak cocok jadi coach. Yang cocok jadi coach adalah seorang yang siap tahan lidah, tapi antena dua ini begitu kuat dan bisa tahan di situ. Nah, selanjutnya, oke. Jadi Anda puas dengan akan menguasai bahasa Inggris. Kita ulangi lagi untuk mengokohkan rencana ini. Menguasai bahasa Inggris untuk jam-jam yang dulunya Anda gunakan bagi jam-jam istirahat. Ya, yakin 100% Coach. Oke. Coach, oke. Apa langkah kecil segera yang akan Anda ambil? Nah, ini satu kunci dalam coaching session, yaitu menantang si coachee, menantang klien untuk harus ada tindakan segera, tindakan nyata. Sebab ketika ada tindakan nyata segera, masalah yang besar akan dihancurkan menjadi kecil-kecil, dan itu akan dia lihat, oh saya lepas ini saya buat ini, setelah ini saya buat ini, sehingga dia tidak terlalu takut melihat bahwa goalnya begitu besar dan begitu berat. Sama, kita bisa makan 50 karung. Saya sudah makan mungkin lebih, sekarang sudah 47 tahun. Saya tidak tahu berapa puluh karung saya sudah makan. Tapi bayangkan kalau semua karung itu dihadapkan saya lalu berkata, habiskan itu semua. Hah, tidak bisa. Tapi ternyata bisa. Mengapa? Karena saya habiskan waktu demi waktu. Setiap hari saya makan. Begitu juga dengan ini. Ketika kita lihat goal yang besar, tapi kita tolong klien untuk melihat langkah demi langkah, piece by piece, pecahan demi pecahan, maka dia bisa bersemangat untuk menyelesaikan langkah-langkah tersebut. Oke. Apa langkah kecil yang segera yang bisa Anda ambil? Coach menjawab, saya sekembalinya dari session ini, saya akan segera searching kursus online dan segera register di salah satunya. Wah, oke, baik sekali, kata Coach. Bisakah Anda menghubungi saya kalau Anda sudah lakukan registrasi? Nah, ini menolong kita untuk kita pantau apakah dia sudah lakukan ini atau tidak. Dan itu bisa menolong Coach untuk ingatkan dia. Coach, baik, saya akan segera hubungi Anda. Nah, ini harus minta persetujuan dari coach itu sendiri. Nah, perhatikan dari apa yang saya berikan contoh ini, 99%, sebenarnya 100% dari coach adalah pertanyaan. Tidak ada sama sekali advice, tidak ada sama sekali nasihat, tunjuk ajar, tidak. Kalau kamu memberi nasihat, itu adalah training, itu adalah mentoring, itu adalah cabang ilmu lain. Tapi coach tidak seperti itu. Coach melihat kliennya memiliki segala kunci jawaban, sehingga potensi ada pada coach. Dan coach bukan lebih tinggi daripada klien. Ini kemitraan. Sehingga klien tidak menganggap coachnya lebih besar, lebih pengaruh, lebih berkuasa daripada. Tidak, ini relasi yang asik. Yang kedua, sudah ya, tidak ada nasihat dan lain-lain dari coach. Apalagi mungkin kalian bisa jawab setelah melihat presentasi saya ini. Nah, perhatikan bahwa karena solusi yang dihasilkan atau pemecahan masalah yang dihasilkan
itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari si coach, maka yang pertama ada rasa bangga. Wow. Yang kedua, ada rasa memiliki, ownership. Dia rasa ini saya punya. Yang ketiga, itu akan menghasilkan tanggung jawab. Dan yang keempat, dia akan lebih yakin dengan solusinya karena dia tahu konteksnya, dia tahu situasinya, dia tahu kapasitasnya, dia tahu latar belakang dia. Itu solusi dari dia. Nah, saudara, banyak sekali pemimpin mempunyai coach. Ya, CEO Google pun ada coach. Banyak sekali ya orang-orang itu. Kenapa? Karena seorang pemimpin biasanya mereka dianggap tahu segala-galanya, sehingga orang lain takut untuk mendekatkan diri kepada mereka. Dan akhirnya mereka menjadi seorang pemimpin di posisi puncak, namun di puncak karir, tapi terdapat kesepian di sana. Banyak pemimpin-pemimpin yang kesepian. Karena apa? Orang mau datang, mau nasihati dia, wah itu susah. Tapi kalau coach, dia tidak pernah menasihati. Ini akan menolong sehingga seorang pemimpin itu bisa ada kesempatan untuk develop, ada kesempatan untuk remedial, dan kalau memang dia harus pindah tugas dalam masa transisi ini pun dia bisa mendapat pertolongan. Dan bagi saya, coaching sangat baik kalau bisa diaplikasikan dalam pelayanan pastoral. Bagi saya, seorang anak Tuhan yang dewasa rohani, sebenarnya mereka memiliki potensi untuk menjadi seorang coach yang baik. Dan ya, misalnya saya sebagai pastor, saya sebagai gembala sidang, saya tidak tahu mengajar sekolah minggu, tapi ada pemimpin-pemimpin sekolah minggu. Kita bisa menolong mereka, kita bisa coaching mereka sehingga mereka bisa tahu apa ide-ide baru yang bisa saya kembangkan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Dan juga dalam jemaat kita, mungkin jemaat-jemaat kita kadang-kadang terlalu fokus pada sesuatu, padahal dia tidak menyadari banyak potensi-potensi lain yang sebenarnya ada pada dia. Nah, apa yang perlu dia buat? Gembala sidang bisa melakukan pelayanan coaching juga. Dan sebagai teman-teman pendeta, saya rasa baik kalau memiliki skill ini sehingga baku ganti, besok ngana coach pak kita, bulan depan kita ngana coach Akang. Oke. Jadi kita bisa saling mengisi di sana. Jadi saya rasa itu bisa berfaedah juga bagi kita. Saya pikir sampai di sini. Kalau ada pertanyaan mungkin saya serahkan ke moderator. Terima kasih.